mau jadi kaya dan bahagia, tapi bagaimana cara menjadi kaya sesuai dengan imajinasi kita? Ingin memperlakukan uang yang benar? Seperti apa persepsi tentang uang yang benar? Bagaimana cara mengatasi financial blocks? Isi dari video ini adalah rangkuman dan beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari buku yang ditulis oleh Jen Sincero. Buku ini terdapat beberapa pandangan untuk kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan uang dan juga membawa kita untuk membuka mental financial blocks sehingga kita bisa menemukan tujuan hidup menjadi kaya dan bahagia. Kita akan menulis pelajaran penting dari buku ini dan beberapa hal yang bisa kita lakukan sekarang berdasarkan buku ini. Yang pertama adalah tentukan jalan kamu sendiri menuju kekayaan. Orang-orang di sekitar kamu akan memberitahu kamu apa yang benar dan apa yang seharusnya tidak dilakukan, tidak peduli bagaimana perasaan kamu tentang hal itu. Jika kamu tidak memiliki pemikiran sendiri, kamu akan menjadi kaki tangan dari pendapat mereka dan terjebak dalam kebiasaan buruk ini selama bertahun-tahun atau bisa jadi seumur hidup. Setiap orang punya keinginan, karunia, dan bakat yang unik. Saat kamu menjalani hidup, tugas kamu adalah mencari tahu siapa kamu yang sebenarnya, mengembangkan diri kamu menjadi seseorang yang paling otentik. Untuk melakukan ini, kamu harus jadi kaya, mampu membeli semua hal dan pengalaman yang kamu perlukan untuk sepenuhnya mengaktualisasikan kehidupan kamu yang paling otentik. Kamu hidup di dunia di mana hampir semua yang terlibat dalam pertumbuhan, kebahagiaan, dan ekspresi diri kamu membutuhkan uang. Yang perlu kamu lakukan adalah mendapatkan pegangan yang jelas tentang apa yang kamu inginkan dalam hidup, terutama ketika ada banyak pendapat sekitar kamu. Berfokuslah pada apa yang kamu anggap benar dan apa yang penting bagi kamu, dan kamu akan mengetahuinya dengan bersikap intuitif, mendengarkan hati kamu, dan mengikuti apa yang memberikan kamu kebahagiaan. Kedua adalah kuasai mindset kekayaan kamu. Dalam hal mengubah pengalaman kamu, apa yang kamu pegang di hati jauh lebih valid daripada kebenaran eksternal manapun. Jadi, jika kamu percaya uang itu jahat dan sulit didapat, itulah yang akan kamu alami. Dunia luar kamu mencerminkan dunia internal kamu. Inilah sebabnya mengapa kamu perlu terus-menerus menguasai pola pikir kamu dengan memperhatikan pikiran yang kamu izinkan masuk ke dalam pikiran kamu dan kata-kata yang kamu ucapkan. Keyakinan kamu berasal dari pikiran alam bawah sadar kamu. Saat kamu lahir, alam bawah sadar kamu kosong. Saat kamu tumbuh, alam bawah sadar kamu menginternalisasi sebagai kebenaran semua sikap dan keyakinan tentang uang yang dipelajari sebagian besar dari keluarga dan teman. Semua ini terjadi sebelum pikiran alam bawah sadar kamu berkembang ke tahap di mana alam bawah sadar kamu dapat menyaring apa yang benar. Pikiran kamu menginspirasi emosi yang memengaruhi tindakan yang membentuk realitas kamu. Mereka penting karena emosi kamu bertindak sebagai katalisator dan mendorong kamu. Bahkan kebijaksanaan, logika, ketakutan, atau keraguan pun tidak akan bisa melakukannya. Emosi yang kuat dan positif tidak akan melihat ketakutan atau keterbatasan. Jika kamu bisa menguasai keyakinan kamu, pikiran kamu, dan kata-kata kamu, artinya kamu menguasai pola pikir kamu. Ketiganya bekerja sama dalam satu kesatuan yang harmonis untuk menciptakan realitas keuangan yang kamu inginkan. Ketiga adalah uang itu energi. Sadari apa yang kamu katakan, pikirkan, dan apa yang kamu yakini. Kita menggunakan uang setiap hari untuk ditukar dengan barang atau jasa. Untuk alasan ini, perasaan kamu tentang uang harus jelas. Uang adalah media pertukaran, satuan ukuran yang digunakan dalam tindakan memberi dan menerima. Bertentangan dengan apa yang diyakini banyak orang, uang itu tidak baik dan tidak jahat. Bagaimana kamu menggunakannya memberikan kepribadian kepada uang. Uang memperoleh value dari energi yang kamu berikan padanya. Misalnya, 5 juta yang kamu peroleh dari hasil bekerja tidak memiliki energi yang sama dengan 5 juta yang kamu curi dari seseorang. Tugas kamu adalah menyelaraskan frekuensi kamu dengan uang yang kamu inginkan dan membuka diri kamu untuk menerima uang. Ini akan terjadi ketika kamu sudah jelas tentang value produk atau layanan yang kamu tawarkan. Dan kamu senang dan bersyukur menerima uang untuk itu, bukan malah merasa aneh dan malu. Fokuslah kepada keinginan kamu untuk memiliki jumlah uang tertentu untuk tujuan tertentu. Kebahagiaan kamu untuk berbagi sesuatu yang berharga dengan orang lain. Kedua fokus ini akan membantu kamu mendapatkan uang yang kamu inginkan. Keempat adalah hilangkan keyakinan tentang keterbatasan uang di alam bawah sadar kamu. Keyakinan alam bawah sadar kamu membatasi seberapa banyak uang yang bisa kamu miliki. Alihkan saja pemikiran kamu dari "tidak mungkin saya bisa mendapatkan uang sebanyak itu" menjadi "pasti ada cara untuk mendapatkan uang sebanyak itu". Pengalihan pikiran ini akan membantu kamu menggali kesalahpahaman tentang penolakan uang yang kamu miliki. Kemudian kamu akan dapat mempertanyakan dan memperoleh kekuatan untuk berkembang. Ada 4 cara untuk hilangkan keyakinan tentang keterbatasan uang. Langkah pertama, hadapi ketakutan kamu terhadap uang.
Cari tahu sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang bikin kamu merasa tidak nyaman, sebuah lompatan besar menuju tujuan kamu untuk menjadi kaya, dan lakukanlah. Misalnya, deposit untuk sewa ruang kantor yang kamu butuhkan untuk bisnis baru kamu. Langkah kedua, perhatikan perkataan kamu saat berbicara. Hanya bicarakan hal-hal baik tentang kecerdasan universal yang memberikan kamu kemampuan untuk menghasilkan uang. Kata-kata itu akan memunculkan pikiran dan perasaan positif. Pikiran adalah jalan menuju dunia spiritual dan kecerdasan universal. Langkah ketiga, bicara seperlunya. Kebijaksanaan pribadi tumbuh dari saat-saat kontemplasi hening. Kamu akan dapat membuat pilihan yang lebih kuat, kenali diri kamu saat ini, dan bertanya pada diri sendiri, kenapa kamu mengatakan apa yang akan kamu katakan. Langkah keempat, bersahabatlah dengan uang dan miliki hubungan bahagia dengan uang. Kelima adalah membangun keyakinan meraih uang yang datang dari lubuk hati. Apakah meraih uang yang kamu inginkan datang dari lubuk hati kamu? Untuk menjadi kaya, hubungkan keinginan uang kamu dengan hasrat atau passion. Kamu harus jelas tentang tujuan kamu dalam mencari kekayaan. Hanya dengan ingin kaya saja tidak cukup. Harus ada makna di balik uang itu, atau kamu akan terlena begitu kamu dihadapkan kesulitan. Berikut ini adalah 4 hal yang perlu kamu lakukan untuk bersemangat dan mencari tujuan jelas tentang mengapa menghasilkan uang itu penting bagi kamu. 1. Spesifik. Kamu harus memiliki keinginan yang membara untuk menciptakan realitas keuangan yang baru. Ingatlah bahwa uang tidak memiliki karakter, jadi jelaskan tentang untuk apa uang yang kamu inginkan. 2. Sejajarkan dengan versi diri kamu yang paling autentik. Ketika kamu melawan siapa diri kamu menjadi stres, kemajuan kamu melambat, dan kamu menyalahkan diri sendiri atas hasil yang tidak sesuai ekspektasi kamu. Namun, jika kamu mendengarkan kata hati kamu dan terhubung dengan diri kamu memiliki energi yang dibutuhkan untuk mewujudkan sesuatu. Secara otomatis kamu akan terinspirasi dan ide-ide cemerlang akan datang kepada kamu. Lalu, tantangan sehari-hari akan menjadi pengalaman untuk kamu berkembang. 3. Ganti atau dengan dan. Masyarakat kita tumbuh karena rasa takut. Masyarakat atau orang di sekitar kita secara tidak sadar membatasi kamu atas pilihan hidup yang ada di depan kamu. Contohnya pilih mencintai keluarga atau menghasilkan uang, menjadi orang baik atau menjadi orang kaya, pergi liburan ke Bali atau bayar cicilan mobil kamu. Daripada pilih salah satu, kamu bisa ganti atau dengan dan. Jadi mindset kamu bisa seperti ini, aku bisa mencintai keluarga dan menghasilkan uang, aku bisa menjadi orang baik dan menjadi orang kaya, aku bisa pergi liburan ke Bali dan bayar cicilan mobil. 4. Buka intervensi positif dengan universal intelligence. Satu-satunya tugas kamu adalah memvisualisasikan hidup kamu seperti yang kamu inginkan secara spesifik, menjadi emosional secara positif dan terinspirasi untuk mengambil tindakan. Kemudian tinggalkan sisanya untuk universal intelligence untuk bekerja atas nama kamu. Keenam adalah atur ulang mental uang kamu. Apakah mental kamu sudah siap untuk meraih kekayaan yang kamu inginkan? Apa yang kamu pikirkan menciptakan realitas keuangan kamu. Dan kamu punya pilihan tentang apa yang ingin kamu pikirkan. Ada 5 hal yang perlu kamu lakukan untuk menguasai mindset menjadi kaya. 1. Punya gambaran jelas tentang apa yang kamu inginkan. 2. Pegang visi itu dalam pikiran kamu dengan tekad untuk mewujudkannya. 3. Jatuh cinta dengan ide kamu, sehingga keyakinan bawah sadar yang membatasi diri tidak dapat menghentikan kamu. 4. Yakinlah bahwa kekayaan itu sudah menjadi milik kamu. 5. Mengambil tindakan yang akan membawa kamu mencapai tujuan kamu. Karena satu-satunya cara untuk meraih kekayaan menjadi realita adalah dengan beraksi. Untuk mengubah realita keuangan kamu perlu mengendalikan pikiran dan tindakan kamu. Jangan mengeluh, kamu yang pilih, mau gini-gini aja atau menjadi sukses. Untuk mengendalikan pikiran kamu dan menjadi kaya melebihi ekspektasi kamu, lakukan 4 hal ini. Pertama, fokus pada hal-hal positif. Pikiran positif akan meningkatkan frekuensi kamu, membantu kamu mengubah hidup kamu, dan kamu akan melihat hal-hal yang belum kamu perhatikan sebelumnya. Misalnya, peluang menghasilkan uang, orang-orang yang dapat membantu kamu, dan kemampuan memvisualisasikan kehidupan yang lebih besar untuk diri sendiri. Kedua, kendalikan emosi kamu. Pikiran positif kamu dapat menciptakan keyakinan ekspansif baru, beraksi tanpa rasa takut, dan realitas baru, hanya melalui emosi positif. Langkah ketiga adalah bayangkan masa depan kamu. Melalui imajinasi kamu dapat bermain dengan banyak kemungkinan yang tersedia untuk kamu. Kamu akan menjadi orang yang berbeda, menjadi orang yang kamu ciptakan di dalam pikiran kamu. Yang terakhir, bertekadlah. Alam semesta akan selalu mengirimkan apa yang kamu butuhkan. Alam semesta ingin kamu sukses, berhasil, tumbuh, dan bersinar. Hasil yang kamu dapatkan bergantung berbanding lurus dengan seberapa besar tekad kamu. Ketika kamu membuat keputusan untuk menjadi kaya, kamu harus mau mengembangkan diri kamu.
Sekarang, kamu tidak hanya menumbuhkan pola pikir baru tentang menghasilkan uang, kamu juga perlu melawan keyakinan alam bawah sadar kamu yang membatasi tentang uang, yang mungkin belum pernah kamu hadapi sebelumnya. Ketujuh adalah tanpa keyakinan tidak ada rasa bersyukur. Keyakinan adalah bagian dari diri kamu yang percaya pada keajaiban dari realita menakjubkan yang belum terbukti di kehidupan kamu. Ini adalah roket yang kamu kendarai ke wilayah yang belum dipetakan dalam mimpi terliar kamu. Tanpa keyakinan kamu, tekad kamu untuk menciptakan kehidupan yang kamu inginkan tidak akan pernah ada. Mengambil lompatan keyakinan akan menciptakan dua skenario ketika kamu berani dan mengambil tindakan menakutkan untuk mengubah situasi keuangan kamu. Skenario pertama kamu berhasil, bagus, dan skenario kedua, kamu tidak berhasil. Tapi ini baik untuk kamu juga karena kamu mendapat pelajaran dari situ. Keduanya jauh lebih baik daripada tetap terjebak di dalam zona nyaman. Bersyukur membuat kamu dekat dengan kecerdasan universal, karena dengan dipenuhi rasa syukur, kamu menyelaraskan frekuensi kamu dengan frekuensi semesta. Kamu mencocokkan energi kamu ke alam semesta dengan energi syukur kamu, dan respons frekuensi tinggi ini akan membuka diri kamu untuk menerima lebih banyak hal baik dari semesta. Jika misalnya kamu merasa frustrasi dan kesal karena kurangnya penghasilan, tetaplah bersyukur. Ingat, uang adalah energi. Saat kamu bersyukur dan fokus pada perasaan bersyukur atas semua yang kamu miliki, kamu memperkuat keyakinan kamu bahwa uang akan tersedia untuk kamu. Dan selaraskan diri kamu dengan penuh semangat dari keyakinan ini. Tak lama kemudian, kamu akan mulai mewujudkan hal-hal dan kesempatan yang sangat kamu inginkan. Kedelapan adalah latih diri kamu sendiri untuk mengambil tindakan tegas. Apakah kamu sudah tegas dalam mengambil tindakan? Jika kamu serius ingin menjadi cukup kaya untuk menjalani hidup kamu secara maksimal, kamu perlu memutuskan untuk melakukannya dengan kegigihan. Kamu tidak bisa mengeluh pada saat tantangan sekecil apapun muncul. Kamu harus memutuskan bahwa bagi kamu tidak ada rencana cadangan. Jika kamu memiliki rencana cadangan, kamu belum mengambil keputusan. Sangat perlu untuk menyingkirkan semua opsi lain dan tetap berkomitmen pada keputusan kamu sendiri. Yang bikin kamu panik mungkin adalah karena kamu takut ketinggalan hal keren yang ingin kamu lakukan. Malah sebaliknya, sebenarnya kamu tidak dapat melakukan apapun jika kamu mencoba segalanya. Ketika kamu membagi terlalu banyak waktu dan fokus pada banyak hal, kamu pasti akan gagal mencapai tujuan kamu untuk menjadi kaya. Cari tahu cara kamu menjadi kaya dan buat keputusan tanpa basa-basi untuk terus berjalan sampai kamu mencapai tujuan kamu. Pada akhirnya, kamu akan sadar bahwa kamu akan melakukan banyak hal saat kamu sibuk bertahan dengan keputusan kamu untuk menjadi kaya. Keputusan tegas menggerakkan pola pikir dan tindakan kamu, dan juga memberitahu universal intelligence bahwa kamu siap melakukannya. Semua yang kamu butuhkan seperti peluang, ide, orang, dan materi akan mulai bergerak ke arah kamu. Satu ide perubahan hidup yang baik dapat muncul di alam bawah sadar kamu dan mengubah hidup kamu. Kesembilan adalah kelilingi diri kamu dengan orang-orang berfrekuensi tinggi. Apakah orang yang sering bergaul dengan kamu memiliki frekuensi tinggi? Lingkungan kamu membentuk semua tentang kamu, mulai dari kebiasaan makan hingga cara kamu berpakaian dan situasi keuangan kamu. Semakin lama kamu berada dalam lingkungan tertentu, semakin besar pengaruhnya terhadap kamu. Aturannya tidak berbeda dalam hal uang. Siapa dan apa yang mengelilingi kamu memiliki efek besar pada bagaimana kamu memandang kehidupan. Lingkungan kamu membentuk pemikiran kamu tentang apa yang murah atau mahal, pembelian apa yang bijak atau tidak, dan berapa banyak pendapatan yang akan kamu hasilkan sendiri. Faktanya, tingkat pendapatan kamu adalah rata-rata pendapatan dari 5 orang yang paling sering bergaul dengan kamu. Tanpa disadari, kamu menerima lingkungan kamu sebagai kenyataan, dijadikan definisi kehidupan normal. Jadi, penting ketika kamu memutuskan untuk meningkatkan pendapatan dan standar hidup kamu agar bisa menempatkan diri kamu di lingkungan baru, di kehidupan yang kamu inginkan di masa depan. Itu akan membuat kamu keluar dari cara berpikir, percaya, dan keberadaan kamu. Selain itu, ini akan memberi kesempatan pada lingkungan baru untuk mulai menjadi definisi normal baru kamu. Jadi, jalan-jalanlah ke tempat mewah walaupun kamu belum sanggup beli barang mewah. Jalan-jalan di kompleks perumahan idaman kamu dengan harapan suatu saat nanti kamu bisa beli rumah idaman kamu. Lihat-lihat mobil idaman dan test drive mobil impian kamu. Biarkan pakaian yang kamu kenakan, makanan yang kamu makan, musik yang kamu dengarkan berkontribusi pada kebahagiaan kamu. Biarkan orang-orang di sekitar kamu menjadi orang yang berfrekuensi tinggi. Orang-orang dengan tipe yang akan menyemangati dan mendukung kamu. Untuk yang lain, biarkan mereka pergi. Teman frekuensi tinggi kamu akan meningkatkan energi kamu, memperkuat keyakinan kamu, membuat kamu siap menjadi sukses dan lebih kuat. Ditambah lagi, mereka akan merayakan siapa diri kamu. Yang terakhir adalah kerja keras itu tidak menghasilkan.
Apakah kamu pernah merasa sudah kerja sekeras mungkin, tapi penghasilan kamu tidak berkembang? Ketika bangkrut, kamu cenderung berpegang pada hubungan tidak sehat dengan uang, tidak mau melepaskan lapisan keyakinan yang membatasi uang. Untuk menjadi kaya, kamu tidak perlu berkutat dengan jam kerja yang tidak ada habisnya. Tetapi, pikirkan dulu pekerjaan seperti apa yang akan membuat kamu kaya. Masyarakat mengajarkan kita untuk bekerja lebih keras, karena uang entah bagaimana akan datang jika kita bekerja lebih keras. Menurut Jen Sincero itu tidak benar. Orang kaya tidak membuat kekayaan mereka dengan bekerja keras. Fokuslah pada jumlah uang yang kamu inginkan dan apa yang perlu kamu lakukan secara berbeda agar kamu bisa mendapatkannya. Kamu mungkin bisa lebih berhasil dengan cara itu. Sesuatu tentang apa yang kamu lakukan harus berubah jika kamu ingin mengubah situasi keuangan kamu. Bisa jadi mendirikan bisnis baru, mungkin mengambil pekerjaan baru yang tidak kamu sukai, tetapi bisa menjadi batu loncatan yang ideal untuk kamu. Kamu tidak bisa bermain aman jika ingin kaya. Kamu harus bermain untuk menang daripada bermain untuk kalah. Terakhir sampai di kesimpulan buku ini. Menurut buku ini, menjadi kaya itu mudah. Hanya ada beberapa hal yang perlu kamu lakukan untuk mencapai tambang emas dalam hidup kamu. Bahkan jika kamu tidak dilahirkan di dalam keluarga kaya raya, kamu bisa menjadi kaya dengan mengubah mindset kamu tentang uang. Mulailah dengan memperjelas alasan kamu dalam menginginkan kekayaan. Dan kemudian tentukan seberapa kaya itu bagi kamu. Selanjutnya, putuskan apa yang harus kamu lakukan atau ubah tentang kebiasaan kamu sekarang untuk mendapatkan kekayaan kamu. Mungkin kamu memiliki kesalahpahaman atau prasangka berbahaya terhadap uang, atau jenis hubungan yang kamu miliki dengan uang tidak sehat. Hati-hati dalam memeriksa pikiran kamu untuk mendeteksi dan menghilangkannya. Banyak orang cenderung meremehkan pengaruh pikiran kita terhadap realitas eksternal, dan itulah sebabnya seberapa kerasnya mereka bekerja, mereka tetap tidak dapat mencapai tingkat kekayaan yang mereka inginkan. Dan saat kamu dalam perjalanan meraih kekayaan, miliki mindset yang benar tentang uang. Ciptakan dan pertahankan hubungan yang sehat dengan uang. Bergetar pada frekuensi yang cukup tinggi untuk mulai menarik peluang, orang, dan sumber daya yang akan membantu kamu di perjalanan kamu mencapai kekayaan. Dan kamu perlu terhubung dengan kecerdasan universal. Kamu akan kaya melebihi imajinasi terliar kamu. Efek samping yang disambut baik dari hal itu dapat berupa peningkatan tingkat kepercayaan diri dan kepercayaan pada kekuatan kamu. Setelah kamu berhasil mengatasi diri sendiri, uang tidak lagi menjadi masalah. Dari sini, kamu bisa lakukan ini. 1. Ambil jurnal kamu dan jelaskan secara rinci kehidupan otentik yang kamu inginkan. Berapa jumlah uang yang akan membawa kamu ke sana? Apa yang akan kamu lakukan atau ubah tentang apa yang kamu lakukan saat ini untuk membawa kamu ke sana? 2. Apakah mindset kekayaan kamu dalam kondisi prima? Apakah keyakinan, pemikiran, dan kata-kata kamu selaras dengan kehidupan otentik yang kamu impikan? Jika tidak, apa yang kamu lakukan? Rekomendasi buku ini untuk kamu baca sendiri, supaya kamu bisa ambil pelajaran yang pas untuk kamu. Jika kamu punya rekomendasi buku bagus tentang uang, boleh ya tulis di kolom komentar. Subscribe channel ini buat tambahin koleksi buku pengembangan diri kamu. Terima kasih.